Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap? Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu. Amr bin Luhai al-Khuzai, ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi atau kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala-berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat, yang disembah oleh kabilah Huzail dan Khuza'ah. Orang-orang Quraisy biasa mengusapkan darah mereka di sisi berhala ini sebagai bentuk ibadah padanya. Karena itu, berhala ini juga dinamakan berhala darah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di wilayah Al-Mushallal di Qudaib. Al-Mushallal adalah jalan di suatu bukit menuju wilayah Qudaib. Kemudian ada Latta, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini selain Hubal adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda agar terkesan dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi amanat kepada Amr. Ada yang mengatakan Amr mendapat pesan melalui mimpi. Keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Tolong dibaca dulu sistem kepercayaannya. Masih yang kedua membahas kondisi sosial dan ekonomi. Silakan dibaca dulu. Kondisi yang terakhir tentang tradisi dan budaya Arab. Nah, silakan dibaca dulu.
Soalnya dan jawabannya. Langsung jawabannya. Soal, langsung jawab. Harus tulis ABC-nya. Oke. Sebelum Islam, masyarakat Arab menyembah berhala. Oke, sampai